Manisnya tuh pas ya, jadi yang nggak terlalu manis dan diimbangi dengan santan krimnya ini dia lebih ke gurih. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin es teler cake dessert box ya. Ini pastinya spesial buat keluarga tersayang dan juga bikin ini cukup mudah untuk diriku. Nah, untuk es telernya, ini es telernya tuh yang original ya. Dalam artian dia nggak terlalu macam-macam toppingnya dan nggak pakai sirup juga. Nah, ini juga jadi komponen untuk es teler cake-nya juga nggak terlalu banyak. Apalagi makin praktis nih karena aku bakalan pakai santan kara. Yang pertama kita akan bikin pandan chiffon cake. Yang kedua ini kita akan bikin santan krim. Dan yang ketiga kita akan bikin seperti jus alpukat ya, tapi lebih kental. Dan terakhir pastinya kita akan perlu topping. Oke, untuk bahan-bahannya ini untuk pandan chiffon cake ya, ini bahan A atau bahan kuning telur. Kita akan perlu kuning telur, minyak, lalu jus pandan ya. Kalau kalian punya endapan pandan ini nanti nggak usah tambah lagi sama perisa pandan. Kalau aku di sini ini jus pandan jadi masih perlu perisa pandan. Dan pastinya kita akan perlu santan kara. Lalu ini untuk bahan-bahan keringnya kita akan perlu garam, tepung terigu protein rendah, tapi kalau kalian mau pakai protein sedang masih bisa, dan baking powder. Nah, sekarang ini untuk bahan mereng atau bahan putih telurnya. Pastinya kita akan perlu putih telur, gula, dan juga ini cream of tartar, atau kalau kalian nggak ada cream of tartar bisa diganti dengan 1 sendok teh jus dari lemon atau jeruk nipis. Lalu untuk santan krimnya ini kita perlu whipping cream, santan kara, kental manis, dan juga garam. Lalu untuk avocado juice atau avocado creamnya ini kita perlu alpukat ya. Ini aku pakai yang frozen. Kalau kalian punya yang fresh yang udah matang, yang udah bulan ya itu lebih baik lagi, nanti teksturnya lebih creamy. Kita akan campur dengan kental manis. Terakhir ini untuk toppingnya kita akan perlu nangka serta kelapa muda. Selain nangka dan kelapa muda, misalnya kalau kalian mau tambah cincau atau misalnya sagu mutiara itu sebenarnya masih bisa ya. Oke, yang pertama kita akan bikin ini untuk pandan chiffon cake-nya. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu sebelum kita kocok ya, supaya pada saat nanti adonan jadi langsung siap panggang. Ini aku panasin di 150 derajat. Siapkan mangkuk, ini kita akan siapkan adonan kuning telurnya dulu. Pastinya kita akan perlu kuning telur, jus pandan. Karena ini bukan endapan pandan, biasa warna pandannya atau aromanya tuh kurang. Nanti kita akan campur dengan perisa pandan tapi setelah ini. Minyak dan santan kara ini kita gabung juga, lalu garam dan tepung keringnya ini tepung terigu protein rendah dan juga baking powder. Kalau udah ini tinggal kita aduk. Nah, biar masak makin praktis, di sini tuh aku pakai santan kara ya, pastinya terbuat dari bahan alami, higienis dan juga kekentalannya tuh stabil sehingga hasil masakan bisa konsisten dan lezat. Selain itu, santan kara ini adalah brand pelopor yang sudah dipercaya turun-temurun, jadi aku nggak perlu ragu lagi karena pasti bikin masakan aku makin enak. Nah, ini mulai kecampur karena kuning telurnya aku pakai telur omega, jadi jangan kaget, ini warnanya memang kuning kayak gini. Nah, caranya kita akan tambahkan juga dengan perisa pandan supaya si warna hijaunya tuh lebih keluar dan pasti aroma pandannya juga lebih naik. Tuh, ini sesuai selera aja. Lalu untuk ngaduknya ini perlu benar-benar sampai dia mulus ya, nggak ada gumpalan lagi. Oke, kalau udah sekarang ke adonan putih telur, kita akan campur putih telur, gula, dan juga cream of tartar. Lalu ini kita perlu aduk, di kecepatannya cukup kecepatan sedang. Oh ya, ada juga kalau yang bikin mereng itu lebih suka gulanya dibagi jadi 3 bagian, itu juga boleh sesuai preferensi. Biasanya kalau dibagi 3 bagian itu dia hasilnya nanti lebih kilap ya, lebih mengkilap. Cuman kalau misalnya untuk cake kayak gini, biasa aku gabung nggak masalah. Yang paling penting memang kita kocok di kecepatannya itu yang stabil ya, dan jangan terlalu cepat juga. Jadi ini aku pakai kecepatan sedang. Memang dia akan lebih lama sedikit tapi hasilnya lebih stabil. Nah, untuk stage mengocoknya ini kita perlu sampai si putih telurnya itu ngeset. Kita bisa tahu kalau diangkat itu dia udah nggak netes, udah nggak jatuh. Tapi ketika dibalik dia masih melengkung ya. Ini tahap putih telur yang paling stabil. Kadang kalau terlalu stiff peak ya sampai pecah-pecah, nah nanti hasil dari cake-nya itu dia naiknya tuh nggak merata kayak gitu.
Oke Claudia, ini tinggal kita campur aja adonan kuning telur dan juga adonan putih telur dengan cara adonan putih telur. Ini kan dia lebih ringan ya, kita masukin sedikit demi sedikit ke dalam adonan kuning telurnya sambil diaduknya ini di folding ya. Jadi kalau kalian belum pernah nge-folding, caranya tuh bagian tengahnya kayak kita bikin huruf J, terus kita angkat di sampingnya sampai benar-benar tercampur. Tuh, ini putih telurnya kita masukin lagi sambil diaduk terus. Nah, untuk pengadukan terakhir ketika putih telurnya udah kita masukin semua, pastikan sampai benar-benar merata ya. Jadi si putih telurnya tuh udah kelihatan nggak ada putih-putih lagi, dia udah jadi warna hijau. Tuh, kalau udah kayak gini tinggal siapkan aja loyang. Untuk loyangnya bagian bawahnya ini aku udah oles pakai minyak lalu tempel baking paper supaya baking papernya tuh nggak gerak-gerak. Untuk bagian sampingnya dibiarkan aja, nggak usah teroles apapun supaya dia punya kekuatan nanti untuk menahan si adonan chiffonnya, jadi pada nempel tuh samping-sampingnya dia nggak drop lagi. Karena kita mau bikin dessert box, jadi aku pakai loyangnya tuh yang melebar, kita perlu cake-nya itu yang tipis ya. Nah untuk ngeratainnya ini bisa digoyang-goyang aja sedikit pelan-pelan ya supaya si bubble-bubble-nya tuh dia nggak pecah semua. Dan terakhir tinggal kita ketrok aja 1-2 kali supaya bubble atau gelembung yang besar-besarnya tuh dia naik ke atas. Kalau udah kita akan panggang di oven yang tadi udah kita panaskan. Karena ini tipis cukup di 30 menit aja. Jangan terlalu sebentar juga karena chiffon itu salah satu yang penting manggangnya tuh nggak boleh under ya, nggak boleh kurang waktunya. Kalau kurang biasa dia udah ngembang terus dia akan kempes lagi sekali jadi gitu. Oke, sambil tunggu chiffon cake-nya matang ya, ini kita akan bikin si avokadonya, alpukatnya ya. Ini aku pakai chopper karena kita bikinnya nggak terlalu banyak, kadang kalau di blender itu jadi seret ya. Sedangkan kita perlunya memang teksturnya itu dia yang kental. Alpukat dan juga kental manis, ini tinggal kita blender aja hingga halus dan juga merata. Kalau udah ini tinggal kita masukkan aja ke piping bag ya, jangan lupa diikat. Ini juga salah satunya. Biarkan si alpukat ini tuh dalam keadaan tertutup karena kalau di luar udah pasti oksidasi, warnanya takutnya malah jadi coklat ya. Kalau udah ini kita masukin ke dalam kulkas dan kita akan bikin santan krimnya. Di sini aku pakai whipping cream, ini belum manis sama sekali ya whipping creamnya. Dan juga kita akan gunakan santan kara, garam, lalu tinggal kita kocok aja sampai dia ngeset. Nah untuk krim santan seperti ini tuh cocok banget ya untuk finishing misalnya dessert box atau bisa juga digunakan untuk pelapis cake karena dia teksturnya ini cukup stabil ya, cukup stabil dan kalau ditaruh di dalam kulkas dia akan ngeset, dingin dan cukup tahan lama juga. Yang penting pastikan baik whipping cream dan juga santannya itu dalam keadaan yang benar-benar dingin pada saat kalian kocok. Karena kalau misalnya nggak dingin itu biasanya dia susah untuk ngeset ya, malah jadi mencair gitu, itu nggak bisa untuk dipakai finishing cake dan lain-lain. Tuh dia udah mulai mengental seperti ini, dia udah ngeset, baru kita tambahkan kental manis. Karena kental manis ini kan cenderung dia teksturnya tuh berat ya, jadi lebih baik dicampur setelah si krim dan juga santannya ini ngeset seperti ini. Ini kalian masih bisa adjust untuk kental manisnya, kalau kalian lebih suka manis bisa ditambahkan, begitupun sebaliknya kalau mau less sweet ya, kental manisnya bisa dikurangi ataupun dihilangkan. Oke, sama ya untuk santan krim juga kita masukkan ke dalam piping bag nanti supaya pada saat assemble dia lebih mudah ya. Standby-nya harus di dalam kulkas. Oke, ini pandan chiffon cake-nya udah matang ya. Ini kita perlu diamkan. Ini kurang lebih setengah jam minimal atau bisa sampai 1 jam. Kita mau si cake-nya itu dingin dan kalau udah dingin atau udah nggak panas ya, ini cake-nya tinggal kita balik aja. Dia akan lepas dengan mudah ya karena ini dia tipis. Nah, ini lapisan baking paper-nya kita akan angkat. Lalu untuk dessert box-nya nanti aku mau pakai wadah ini ya. Jadi kita bisa potong-potong si cake-nya ini sesuai dengan ukuran wadahnya. Jadi ini tergantung ya, bebas kalian mau pakai wadah apa. Terus jangan khawatir untuk yang bagian sampingnya ini masih bisa kepake. Jadi kalian bisa sambung nih. Kalau misalnya bidang yang ini nggak cukup, tinggal potong lagi sebagian. Tuh nanti dia akan jadi full menutupi seluruh permukaan dari wadah dessert box-nya. Kalau dipotong-potong, artinya si dessert box-nya ini tinggal kita susun atau tinggal kita assemble. Untuk assemble-nya ini kalian sebenarnya bisa menyesuaikan ya, mau susunannya seperti apa. Kalau aku ini paling bawah, aku taruh pandan chiffonnya, dipadetin ke bawah seperti ini ya, supaya benar-benar nempel ke permukaan bawahnya. Lalu samping-sampingnya ini aku mau kasih santan krim. Jadi kan warna chiffonnya ini udah hijau, nah aku mau layernya itu dia putihnya kelihatan tapi ada corak-corak dari
nangka juga dan kelapa muda, ya itu yang bikin makin cantik. Ini udah kita susun kayak gini, tinggal kita isi lagi sama santan krimnya. Dan bagian tengahnya ini aku akan kasih si alpukatnya. Alpukatnya ini memang dia lebih cair dibandingkan si krim ya, jadi untuk ngeratainnya kita cukup ketrok-ketrok kayak gini. Dan kenapa tengahnya itu aku kosongin, supaya si alpukatnya itu nanti lama-kelamaan tuh bisa ngeresep ke ke chiffon cake-nya. Nah, itu bikin chiffon cake-nya itu lebih lembab dan nanti secara keseluruhan lebih lebih menarik teksturnya. Nah, kalau udah kayak gini, atasnya aku taruh satu lagi chiffon cake. Sama ya, ini sampingnya aku mau kasih santan krim dulu sedikit. Cuman bedanya nangka sama kelapa mudanya nanti aku mau taruh di atas aja untuk garnish. Tengahnya ini aku kasih avocado cream. Ini juga sama, avocado creamnya atau jus alpukatnya ini dia akan ngeresep ke si chiffon cake-nya, itu bakal bikin enak. Dan terakhir untuk hias di atasnya ini aku cuman sesimpel mau garis-garis aja pakai santan krimnya. Kalian kalau mau corak lain terserah, atau mau diratain aja supaya bisa ditutup itu juga bisa. Lalu tinggal digarnis aja pakai nangka dan kelapa muda sesuai selera. Nah, kalau kalian pakai topping lain itu juga bisa menyesuaikan aja. Jangan lupa setelah seperti ini ya, idealnya dimasukkan ke dalam kulkas minimal 6 jam supaya si dessert boxnya ini dia dingin dan juga rasanya itu dia udah lebih menyatu ya semuanya ya. Itu yang bakal bikin si Esteller dessert boxnya ini dia lebih enak lagi. Untuk cake atau dessert yang mengandung alpukatnya tuh segar kayak gini ya, kita nggak masak dulu. Nah, ini idealnya dihabiskan dalam waktu nggak lebih dari 36 jam ya. Atau kalau kalian mau lebih awet, ini bisa disimpannya tuh di dalam freezer. Jadi kapanpun kalian mau makan tinggal di thawing aja. Itu gurihnya dapet, tapi pada saat dimakan tuh masih terasa ringan ya. Jadi dalam artian dia tidak semedok kalau misalnya kita makan triple chocolate atau nggak chocolate ganache, itu kan kayaknya berat banget. Nah, ini tuh lebih ringan, lebih segar, terus juga gurihnya dapat banget. Untuk chiffon cake-nya dan avokadonya ini menurutku dia manisnya tuh pas ya, jadi yang nggak terlalu manis. Dan diimbangi dengan santan krimnya ini dia lebih ke gurih. Ada juga manisnya, cuman memang dia gurih juga. Plus kita dapat manisnya dari nangkanya ya, itu juga ngasih wangi. Untuk kelapa muda dia ngasih tekstur. Kalau kalian lagi nggak ada kelapa muda, bisa juga kelapa mudanya tuh diganti sama jelly atau mungkin tekstur lain yang ada kenyalnya ya. Jadi pada saat dimakan satu suapan itu benar-benar dia teksturnya rame tapi dia harmonis ya, nggak bikin enek. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk jangan lupa cek dan juga beli produk dari Kara ya. Ini bisa di e-commerce kesayangan kalian, di supermarket terdekat atau di tukang sayur dan pasar tradisional sekitar kalian. Info selengkapnya langsung aja follow Instagram @karasantan.id. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.